Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, menggerakkan hati kita di dalam suatu tempat yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami ucapkan hormat kami kepada sahibul hajat, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan di dalam kehidupannya, keberkahan di dalam keluarganya, keberkahan di dalam hartanya, keberkahan di anak turunnya. Begitu juga yang saya hormati para habaib dan para asatid dan para kiai sebagai daripada warasatul anbiya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini adalah salah satu apresiasi atau aplikasi mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini selalu kita dengar dan selalu kita lakukan, sama saja di bulan Rabiul Awal ataupun di luar bulan Rabiul Awal. Di mana-mana, di kampung-kampung, di musola-musola, di masjid-masjid, bahkan di rumah-rumah selalu terdengar daripada bacaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain dan tidak bukan karena ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan selalu menjunjung tinggi penyebutan namamu, wahai Muhammad. Artinya dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan di kitab-kitab sebelumnya, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu disebut di semua keadaan. Ketika kita sholat menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut. Artinya di semua keadaan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu disebut dan selalu terangkat. Dan ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan pelajaran bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadikan daripada barometer kehidupan kita mempunyai figur, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ikhwati rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita perlu tahu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan ad-dunya mal'unatun wal mal'unu ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa alim au muta'allim. Dikatakan dunia ini
Yang ada pada di dunia ini semua terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan daripada laknatnya. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa zikrullah. Kecuali orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, orang-orang yang selalu zikir, dan orang-orang yang selalu mengarahkan kepada tagarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang yang alim ataupun orang yang belajar. Maka itu semua tidak terkena daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu majelis semacam ini satu adalah majelis zikir. Majelis semacam ini adalah majelis ta'lim. Majelis semacam ini adalah majelis untuk supaya kita bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati kita lunak dan sehingga kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sholawat yang telah kita baca pada malam hari ini? Karena salah satu daripada keistimewaan sholawat adalah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Kalau andai kata ada kedengkian, atau ada iri, ada hasud, ada dendam, ada sombong, ada takabur, ada ujub, ada sum'ah, ada apapun yang mempunyai penyakit hati, dengan sholawat itu akan menjadikan obat penawar dari penyakit tersebut. Taharatul qulubi ummati wa tahruha minasoda as-salatu alayya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholawat adalah pembersih, pencuci, pensuci hati umatku dari karat. Artinya pensuci hati umatku daripada penyakit-penyakit hati. Maka ikhwani rahimakumullah perlu kita manfaatkan. Dengan adanya kita majelis semacam ini. Dan juga adanya para kiai, para ulama, para asatid. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan daripada ilmunya. Hadiri daripada majelis-majelis taklimnya. Supaya kita mengenal dan masuk dalam kategori hadis Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah fahamkan orang tersebut dalam permasalahan agama. Jadi kalau kita mau termasuk dalam kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka berusahalah kita dengan ikhtiar kita untuk masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW itu. Maka semoga daripada majelis ini menjadikan manfaat buat kita, memotivasi buat kita, dan menjadikan Rasulullah sebagai figur di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadikan kita sebagai panutan dan ke dalam kehidupan kita. Dan semua daripada ulama warasatul anbiya yang menjadikan pegangan buat kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.